Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab baru tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Oke, sebelum kita masuk dan membahas apa itu sebaran dan pengelolaan sumber daya, ya, kita harus paham dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, kita lihat yang pertama kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menganalisis klasifikasi sumber daya, yang kedua, menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan ya, dalam pembangunan. Dan selanjutnya, menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, kita akan bahas tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya. Di sini Ibu lampirkan gambar dari sebaran dan pengelolaan sumber daya, yaitu salah satunya adalah air terjun. Ya. Kita mengetahui Indonesia itu merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Ya, gambar yang Ibu lampirkan ini merupakan salah satu contoh potensi sumber daya alam yang ada di negara Indonesia. Ya, potensi geografis sumber daya alam ya belum banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan Indonesia. Pemanfaatan potensi sumber daya alam itu sudah seharusnya dilakukan dengan maksimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensinya. Nah, sebagai warga negara Indonesia, ya, kita sangat kaya akan berbagai potensi geografis. Ya. Nah, selayaknya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karunia dan nikmat ini. Ya. Nah, untuk mengetahui berbagai hal-hal yang berkaitan dengan potensi geografis yang ada di Indonesia dalam materi ini, marilah kita lanjut pembahasan kita. Ya, kita akan masuk tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekofisiensi. Di sini kita lihat prinsip ekofisiensi. Ya. Berbicara tentang prinsip ekofisiensi, ya, sumber daya alam itu merupakan kekayaan yang ada di alam yang dapat berwujud makhluk hidup, ya, baik itu biotik maupun abiotik. Yang dimaksud dengan prinsip ekofisiensi di sini adalah memanfaatkan sumber daya alam, adanya perencanaan pembangunan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya alam. Ya, apa-apa saja prinsip dari ekofisiensinya? Kita lihat yang pertama adalah penggunaan sumber daya alam secara efisien. Nah, efisien di sini adalah melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak berlebihan dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya alam serta tidak boros dalam penggunaannya. Ya. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Maksudnya di sini adalah dengan cara memperhatikan lokasi pengambilan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekosistem setempat, ya, yang dilakukan eksploitasi tersebut, ya. Jadi dalam artian pemanfaatan teknologinya harus secara bijak. Oke. Yang ketiga, melestarikan ekosistem, ya.
Dalam artian di sini, yaitu cara pengolahan disertai dengan pembauran, melakukan kegiatan pemulihan ekosistem, dan dampak negatif pengolahan turut yang ada dikelola. Itu prinsip-prinsip ekofisiensi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kita lanjut. Ada beberapa prinsip ekofisiensi dalam melaksanakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita lihat prinsip apa saja? Prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan hutan, pertanian, tambang, air, dan industri. Mari kita kupas secara satu persatu. Yang pertama adalah prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan hutan. Di sini Ibu lampirkan ya, ada gambar yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan. Ya. Prinsip ekofisiensi harus diterapkan dalam memanfaatkan hutan. Nah, di sini contoh dari usaha pelestarian hutan diantaranya adalah penebangan pohon harus dilakukan secara selektif atau dinamakan dengan tebang pilih dan segera menanam pohon dengan pohon yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan hidup dan ekonomi seperti yang ada di gambar. Ini adalah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hutan dengan cara melakukan reboisasi. Yang kedua, prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan lahan pertanian. Lahan yang ada di seluruh dunia ini jumlahnya tetap, sedangkan manusia makin bertambah populasinya, sehingga penggunaan lahan untuk lahan pertanian akan berlangsung secara kontinu. Pengolahan lahan untuk lahan pertanian dilaksanakan dengan cara pemupukan, rotasi tanaman, dan pengelolaan lahan lainnya. Ya, seperti yang ada di gambar. Yang ketiga, prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan tambang. Di sini, hasil tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Maka dalam pengelolaannya harus selektif dan seefisien mungkin. Upaya dalam mengatasi hal tersebut dengan melakukan strategi pertambangan berwawasan lingkungan sampai dengan proses pengolahannya sampai terus diupayakan untuk mencari sumber daya alam yang secara alternatif. Ya. Di sini Ibu lampirkan gambarnya merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang dalam pemakaiannya harus selalu mengingat generasi penerus atau yang dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat adalah prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan air. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Manusia membutuhkan air setiap hari. Pencemaran air dari limbah rumah tangga dan industri itu merupakan suatu permasalahan dalam upaya menjaga kelestarian air. Di sini Ibu lampirkan gambar di mana upaya pelestarian air dapat dilaksanakan dengan cara diantaranya adalah menjaga air sungai agar tidak tercemar. Dan yang terakhir adalah prinsip ekofisiensi dalam industri. Bahan dan energi yang tidak digunakan dalam suatu sistem proses produksi akan terbuang menjadi limbah, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan serta meningkatnya kerawanan sosial pada tahap proses lanjutannya. Oleh karena itu, perlu penerapan prinsip ekofisiensi dalam industri. Di antaranya adalah meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan. Nah, seperti yang Ibu lampirkan sesuai dengan gambar. Oke, itulah prinsip-prinsip dari sumber daya alam. Ya, ini gambarnya.
Oke. Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta sama anak-anak Ibu, ya, dari beberapa prinsip, ya, ekofisiensi sumber daya alam yang ada di Indonesia tadi, berikan pendapatnya mengenai salah satu prinsip ekofisiensi, mana yang cocok sesuai dengan tempat tinggalmu, tuliskan alasan dan berikan upaya pelestarian dari prinsip ekofisien tersebut. Nah, oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.